خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء جزاكم الله خير واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwani wa a'izai rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita lanjutkan kajian kita di kitab Jalan Golongan yang Selamat, atau dalam bahasa Arabnya Minhajul Firqatin Najiyah. Baik, kita sudah masuk ke judul utamanya, fenomena kesyirikan yang terjadi tidak hanya di Indonesia tetapi di alam atau di dunia ini, yang terjadi dunia termasuk ya dunia Islam ini. Kita pergi kemana saja kita pasti mendapat banyak kesyirikan, fenomena-fenomenanya. Dan disebutkan oleh pengarang atau penyusun kitab ini, Ustaz atau Syekh yakni Muhammad Jamil Zainul, apa yang beliau rasakan zaman beliau ketika masih hidup. Dan kita baca sekarang yang ketiga. Nah, tafadhal. Nazar untuk para wali. Sebagian orang ada yang melakukan nazar berupa binatang sembelihan, harta atau lainnya untuk wali tertentu. Nazar semacam ini adalah syirik dan wajib tidak dilangsungkan. Sebab nazar adalah ibadah dan ibadah hanyalah untuk Allah semata. Adapun contoh nazar yang dibenarkan adalah sebagaimana yang dilakukan oleh istri Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Ya Rabbku, sesungguhnya aku menazarkan kepadamu anak yang dalam kandunganku ini menjadi hamba yang salih dan berkhidmat di Baitul Maqdis." Ali Imran ayat 35. Naam. Jadi yang ketiga ya sekarang ya. Yang ketiga itu yaitu di mana kita melihat banyak kaum muslimin yang bernazar kepada orang-orang yang saleh. Untuk orang-orang saleh. Mereka bernazar dengan tujuannya apa? Ingin mempersembahkan bahwasannya ini untuk orang-orang yang saleh. Terkadang juga mereka pembuktian nazar mereka dengan menyembelih. Dengan menyembelih baik itu ayam atau kambing ataupun itu. Atau juga memberikan harta benda. Nanti memberikan harta benda kepada kuburan si fulan atau si fulan. Ini menunjukkan bahwasannya kalau di dahulu dan sekarang ini terjadi. Tapi kalau di Indonesia, masya Allah, itu yang motor kena kuping ya, kita yang sekilas kan sakit bagaimana dia itu. Makanya polisi menghukuminya itu dengan mendengarkan motor sendiri. Itu nggak benar ya? Iya. Baik, jadi nazar itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nazar itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nazar itu ada yang syirik, ada yang juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gini, ada yang diharamkan, ada yang diboleh dilaksanakan, disyariatkan. Kapan diharamkan dan kapan dibolehkan untuk melaksanakan nazar? Baik, sebelum kita arah ke sana, apa bedanya nazar dengan sumpah dan janji? Ada yang tahu apa bedanya nazar, sumpah dengan janji? Agar kita tahu di mana letak perbedaannya, sehingga kita bisa memberikan hukum kepada masing-masing tadi. Ada janji, ada nazar, ada sumpah. Ada apa perbedaannya? Abu Nirfan. Janji palsu. Janji palsu.
atau PHP palsu berarti. Masya Allah, ini jawabannya anak muda demikian. Mungkin dari yang tua, yang senior. Siapa yang paling senior sini? Masya Allah. Enggak, masih muda beliau. Ayo, ada lagi? Ya, Abu Ulfa. Enggak apa, salah, jangan tahu salah. Nah, Ustaz, Nah, kalau janji masih akan melakukannya, Ustaz. ya, Kalau nazar nazar. ya, Nazar itu melihat. kalau nazar meniatkan, Ustaz. Sedangkan sumpah memastikan. Masya Allah. Ya, ini diantara perbedaan apa yang beliau ketahui. Hasan, Abu Arsy kayaknya senyum-senyum, tahu jawabannya kayaknya. Nggak apa, jangan takut salah. Nggak ada manusia yang 100% benar, pasti salah. Nggak apa salah. Biar kita tidak apa salah kaprah nantinya dalam memberikan hukum. Apa tuh? Ya. Apabila dia berhasil, dia akan melaksanakan nazar Iya. kepada Allah. Nah, kalau janji, Kalau dia tidak melaksanakan, tetapi dia akan diminta. Masya Allah. Kalau sumpah, Kalau sumpah itu enggak manusia. kalau sumpah itu kita tidak boleh bersumpah selain dengan nama Allah. Masya Allah. Hasan, yang lainnya sudah mulai mengerucut nih, sudah mulai paham ya, sudah mulai mengerucut perbedaan nazar, bahasa kitanya nasar, bayar nasar padahal nazar dengan nazar beda. Jangan salah ucap. Ini pentingnya kita mentahsin bacaan kita, ini pentingnya kita memperbaiki bacaan makharij huruf kita dengan kita mengaji baca Quran agar tidak salah artinya. Nazar dengan nazar beda. Nazar itu melihat, kalau nazar berjanji, tapi perjanjinya lain. Ada lagi, ada tahu perbedaannya? Yang sebelah sini kayaknya belum ada ya. Sini depan, belakang sudah, yang depan belum ada ya. Nggak apa? Naam. Nazar adalah sebuah janji seseorang melaksanakan sesuatu jika tujuan yang diinginkan tercapai. Naam. Janji adalah suatu kesanggupan untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dalam usaha untuk mendapat kekayaan. Kalau yang berikutnya sumpah. Naam. Adalah janji kepada Allah. Masya Allah. Baik, ahsan. Gak apa, mau nyontek apa terserah, penting kan bisa jawab. Baik, lihat nazar itu atau sebelumnya berjanji. Berjanji itu apa maksudnya? Lihat kepada siapa kita berjanji. Kalau kita menjanjikannya kepada manusia, itulah yang namanya wa'id. Itulah yang namanya wa'id, janji. Kita audiensnya lawannya kepada apa? Kepada manusia. Ngerti ya? Kepada manusia. Jadi kepada sebulan kita berjanji kepada manusia. Kamu kalau nanti akan begini, nanti saya akan kasihkan begini. Itu kepada manusia. Walaupun hakikatnya kepada Allah, tapi dia janjikan kepada manusia. Seorang pemimpin misalnya, ya kita sering melihat banyak janji palsu katanya. Karena kebanyakan janji, lupa janjinya, hanya pas tiba waktunya melaksanakan janjinya dia nggak tahu. Kenapa? Karena kebanyakan janji. Itu biasanya kebanyakan itu ketika mendekati pil, mungkin pres, pilkada, pilputrek atau pilkita segala macam, itu banyak yang janji juga. Karena kebanyakan janji, akhirnya lupa. Nah janji itu
Ketika seseorang mengucapkan kalau dia tidak menepati janjinya, maka itu diantara sifatnya orang-orang munafik. Sifatnya orang-orang munafik. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Thalathun man kunna fihi." Ada 3 ciri-ciri barang siapa yang ada di antara 3 ini, kana munafiqan khalisan. Kalau ada ketiga-tiganya, maka dia benar murni 100% orang munafik. Kalau hanya satu saja di antara 3 ini, fihi husnul nifaq, maka ada pada dirinya satu di antara sifat-sifat orang munafik. Yang paling pertama, idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji, dia mengingkarinya. Kau yang berjanji, kau juga yang mengingkarinya. Abu Arsy kayaknya paham kata-kata ini. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Yang kedua, idza tumina khana. Ketika dia diberikan amanah, dia mengkhianatinya. Dan idza khasama fajara. Ketika dia bersetegang dengan yang lainnya, dia fajar, dia malah curang, dia malah main curang. Yang pertama di sini adalah itu masalah janji. Janji itu adalah ketika dia berhadapan dengan apa? Dengan manusia. Ada sumpah. Apa sumpah itu? Bismillah wa ta'ala, dia tetap menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi sumpah itu adalah dia berjanji kepada diri sendiri. Dia berjanji kepada, tetap sama-sama janji, baik itu wa'dun atau nadar atau sumpah, qasam bahasa Arabnya, itu tetap berjanji. Cuman kepada siapa dia berjanji? Kalau kepada orang lain itu namanya apa? Wa'dun atau janji. Kalau kepada diri sendiri namanya apa? Sumpah. Kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala itu namanya nadar. Inilah pembahasan kita pada malam hari ini, nadar. Dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan ibadah. Dikatakan ibadah. Dan ibadah ini bisa syirik, bisa tidak syirik. Nadar ini ada yang disyariatkan harus ditunaikan, ada yang diharamkan sehingga tidak boleh dilaksanakan. Nadar ketika mengandung kesyirikan maka tidak boleh dilaksanakan walaupun dia nadar. Kenapa? Karena dia berjanji kepada Allah. Nadar itu kata Nabi SAW, hukum asalnya mubah, bahkan dikatakan juga makruh. Ya, hukum asal nadar itu apa? Makruh. Itu pendapat yang paling kuat. Kenapa? Kata Nabi mengatakan la ya'ti illa min bakhil. Jadi nadar itu tidak datang kecuali orang yang bakhil katanya. Nadar itu tidak datang kecuali orang yang bakhil, makanya hukumnya makruh. Kenapa? Kenapa dikatakan makruh? Namun walaupun makruh, ketika seorang mengucapkannya bisa wajib dilaksanakan, bisa haram untuk dilaksanakan. Bisa wajib dilaksanakan, bisa haram dilaksanakan. Misalnya nadar yang masyru', misalnya nadar yang masyru', nanti kalau saya lulus, maka saya akan apa? Bersedekah. Apa sedekah pemasalnya? Boleh kan? Boleh, sunnah. Nah, ketika dia bernazar dengan bersedekah, maka dari yang sunnah menjadi wajib. Yang sunnah menjadi wajib. Kalau dia tidak menunaikan nazarnya, maka dia harus membayar kafarah. Membayar kafarah puasa. Seperti ya? Membayar kafarah. Kenapa? Konsekuensinya. Namun ketika nadarnya mengandung kesyirikan kepada Allah, maka haram hukumnya untuk dilanjutkan atau diteruskan atau ditunaikan. Seperti nazar, nanti kalau sembuh, nanti saya akan mandi di kubur sebulan misalnya. Nanti kalau saya sembuh, nanti mandi di kuburan wali fulan. Nah, mandi di kuburan sudah di sana nggak ada air, ya kan? Ya nggak ada air di kuburan, kan? Berarti kita harus bawa air. Nggak ada sabun, berarti kita harus bawa sabun.
harus bawa pakaian dan segala macamnya hanya karena untuk mandi. Jadi sudah menyusahkan, syirik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh dilaksanakan. Atau misalnya nanti kalau saya sembuh, nanti saya akan pergi ke tempat ibadah tertentu misalnya. Hanya untuk mengunjungi. Ingat, itu kalau mengandung kesyirikan maka tidak wajib ditunaikan. Bisa ngerti ya? Nah, nazar seperti ini terjadi di masyarakat sekitar kita. Itulah fenomenanya. Baik dulu maupun sekarang sering terjadi yang namanya nazar dan nazar. Memang di antara ciri-ciri orang beriman itu adalah mereka menunaikan nazar mereka. Tapi nazar yang masyru', nazar yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang kita bacakan tadi itulah contohnya. Jadi ketika orang yang sudah bernazar dengan nazar yang syar'i maka harus ditunaikan. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan nazar itu orang yang bakhil? Kenapa? Karena dia mengaitkan sedekahnya itu dengan kesembuhannya. Nanti kalau saya sembuh, saya akan sedekah. Justru kalau mau sedekah saja, jangan kaitkan dengan kesembuhannya. Bagaimana kalau nggak sembuh-sembuh? Berarti dia nggak sedekah kan? Iya nggak? Kalau nggak sembuh-sembuh, berarti dia nggak sedekah. Makanya kalau sakit jangan tunggu sembuh baru sedekah. Justru dengan sakit itu kita bersedekah. Justru dengan sedekah itulah Allah akan menyembuhkan penyakitnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis Imam Tabrani, Nabi bersabda, "Da'u maradakum bisadaqat." Obatilah penyakit kalian dengan sering bersedekah. Ini ada kisah faktanya di Kuwait dikisahkan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Arifi, Muhammad Al-Arifi, seorang ulama yang ada di Arab Saudi. Jadi dikisahkan di majelis Baitul Mal, mungkin sekarang Basnasnya lah di Indonesia, di sana itu duduk seorang laki-laki penjaga yang setiap hari menunggu mungkin ada orang yang sedang ingin bersedekah atau mengeluarkan zakatnya. Tiba-tiba ada seorang wanita dengan cadarnya yang nggak kelihatan matanya sama sekali, nggak tertutup sama sekali. Jangankan yang lain, matanya pun tidak kelihatan. Tiba-tiba membawa tas kresek, diletakkan dengan tanpa ada sepatah kata pun, langsung pergi. Orang ini kaget. Pas dibuka tas kresek itu ternyata isinya, masya Allah, emas semua. Emasnya yang ada berliannya, masya Allah. Betapa harganya itu. Kalau emas saja kan itu tidak hanya 1 gram, itu berkilo-kilogram. Gelamnya, kemudian antingnya, kalungnya, dan segala macamnya itu masya satu kresek lagi, segini kresek. Dengan berliannya, dengan permatanya, itu berapa kira-kira? Mungkin harganya miliar, lebih banyak lah, miliar. Kaget ini orang ini. Ya karena diamanahkan, karena itulah kantor zakat, berambil zakat hanya diberikan kepada yang berhak menerima. 4 tahun kemudian katanya, ternyata Allah takdirkan itu ada orang yang sambung situ dari sedang piket juga menunggu ada orang yang datang mengeluarkan zakatnya. Tiba-tiba seorang wanita menyapa, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Kaif halik?" katanya biasa dan bahasa. "Alhamdulillah bikhair." "Ishlaunik?" "Kaif halik inta?" Masyaallah. Terjemahannya di sini. Terjemahan di bawah ini. Bertanya, "Ada apa gerangan? Apa saya bantu?" Kata penjaga ini, "Ada yang bisa saya bantu?" "Enggak. Saya mengucapkan terima kasih kepada Allah, kemudian juga kepada Anda." "Ada apa gerangan?" katanya. "Memang kenapa?" Kata wanita ini, dahulu 4 tahun yang lalu, masih ingat nggak katanya? Nggak ingat. Ada seorang wanita yang tiba-tiba datang ke sini menitipkan tas kresek. "Oh ya, tahu katanya. Itu yang sampai sekarang kami nggak tahu siapa itu." Itu jadi bahan pembahasan di kantor mereka. Siapa orang ini? Kok tiba-tiba datang pergi? Ternyata sampai hari itu masih jadi tanda besar. Siapa dia? Kata wanita ini, itu saya. "Saya, ada apa gerangan?"
saya divonis oleh dokter apa? Kanker payudara stadium 4 katanya. Itu sudah mati sudah itu. Kata dia. Kemudian saya mendengar penceramah di masjid dengan hadis yang kita bacakan tadi itu, dawu marwakum bisadaqah. Obatilah penyakit kalian atau sakit kalian dengan bersedekah. Saya pun dengan tanpa panjang lebar, saya ambil semua perhiasan yang saya simpan itu di lemari-lemari, saya ambil semua tanpa ada tersisa. Yang saya pakai juga saya lepas semuanya. Esokannya saya kasih, kata kesini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan saya kesembuhan berangsur-angsur. Dan terakhir katanya, beberapa bulan yang lalu saya periksa ke dokter, alhamdulillah sembuh katanya. Dokter pun heran, apa obatnya, apa yang diminum? Saya bilang tidak ada katanya. Saya berserah diri kepada Allah, tawakal sudah, pasrah sudah. Dengan izin Allah, katanya Allah menyembuhkan bapak dengan tanpa bekas sedikit. Masya Allah. Itulah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin bersedekah, jangan kaitkan dengan nadar. Sedekah saja, jangan dikaitkan dengan kesembuhan, jangan kaitkan dengan kelulusan. Nanti kalau lulus PNS misalnya, saya akan sedekah. Enggak, sedekah saja. Jangan kaitkan dengan ibadah tertentu dengan urusan dunia kita. Jadi itu ya nadar ya. Yang keempat. 4. Menyembelih di kuburan para nabi atau wali. Meskipun penyembelihan yang dilakukan di kuburan para nabi atau wali dengan niat untuk Allah, tetapi ia termasuk perbuatan orang-orang musyrik yang menyembelih binatang di tempat berhala dan patung-patung wali mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang menyembelih karena selain Allah. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini bahasan yang keempat tadi. Yang ketiga kita singgung masalah sembelihan tadi ya. Yang seharusnya nazar, ini baru sembelihan. Sembelihan di kuburan para nabi dan juga para wali. Ini tidak lepas dari perbuatan syaitan yang ataupun jin. Jadi bayangan Indonesia atau orang-orang Indonesia terhadap jin dan syaitan itu, jinnya miskin-miskin. Jinnya orang Indonesia kan miskin-miskin. Ya, makanya harus dikasih makan, harus dikasih minum, kasih jajan. Kenapa? Bayangan kita miskin. Ya kan begitu. Bayangan orang Indonesia terhadap jinnya orang Indonesia ini, ada yang bolong belakangnya, sudah bolong ya, ada yang kayak pocong, ada yang kayak apa lagi? Ya itulah akalnya orang Indonesia, otaknya cuma seperti itu. Sebab kalau kita bandingkan dengan jinnya Eropa, beda lagi. Jinnya berjas, ya kan? Dracula itu berjas ya kan? Jinnya berjas, wah keren, cuman giginya yang keluar. Kalau kita ke Cina lagi, beda lagi. Iya. Jinnya Cina beda lagi. Jinnya masalah pakai apa namanya? Iya. Kayak peci. Terus cara menyembuhkannya itu dengan menempelkan tek dia. Itu jinnya Cina. Kalau jinnya Eropa hanya di malam hari, di siang hari tidak ada. Nah, jinnya Indonesia luar biasa. Tiap malam, miskin lagi. Buktinya apa? Dikasih sediaan kan makanan minumannya, dikasih angka jinnya orang-orang Indonesia ini. Kenapa? Itulah bayangannya orang Indonesia dengan jin itu. Kenapa? Nah, jin itu kan makhluk yang gaib. Makanya salah dan sangat hoak kalau ada yang mengatakan saya melihat jin begini-gini itu malah. Tidak ada. Kenapa? Akal manusia tidak akan pernah bisa mewujudkan melihat jenis asli jin, kecuali dia menampakkan dirinya. Tapi menampakkan dirinya bukan dalam wujud aslinya, dalam menyerupai yang lain, menyerupai bangsa-bangsa yang lain atau makhluk yang lainnya. Kenapa? Ini bukti bahwasanya akal manusia sangat-sangat terbatas. Jangankan untuk kita menghayal bagaimana Allah, zatnya Allah, manusia saja atau makhluknya saja, akal kita tidak bisa menjangkau. Makanya
ketika ada firman Allah yang menjelaskan sifat-sifat Allah, kita katakan sami'na wa ata'na. Kita beriman dan kita mentaati. Gak usah kita memainkan bagaimana firman. Enggak, itu akal kita tidak akan bisa menyangkut. Karena akal kita sangat-sangat terbatas. Nah, orang-orang yang menyembelih hewan kurban ini sebenarnya bukan untuk orang wali, sebenarnya bukan para orang soleh. Tidak, itu hanya modus saja. Tapi intinya apa? Syaitan merintahkan mereka itu sebagai bahwasanya penghinaan kepada mereka, orang-orang yang menyembelih itu. Kenapa? Karena orang-orang soleh nggak perlu yang namanya sembelihan. Nabi perlu sembelihan nggak perlu. Terus kenapa disembelihkan? Inilah modusnya syaitan, modusnya para dukun, modusnya para dukun. Dan dukun juga rata-rata miskin dukun itu. Dukun itu rata-rata miskin. Kalau kaya raya nggak mungkin jadi dukun. Kalau para dukun kaya raya nggak mungkin jadi dukun. Dia jadi pengusaha, jadi pejabat, nggak mungkin jadi dukun. Karena dia miskin, nggak punya apa-apa, nggak ada pekerjaan, makanya jadi dukun. Dan dukun itu karena dia tidak punya uang. Nah, bagaimana caranya agar bisa mendapatkan uang? Dibuatlah syarat-syarat yang mustahil. Jadi kalau ada pasien datang mengeluh sakit, kamu harus datang membawa seekor tikus janda muda. Ya, membawa tikus janda muda. Bagaimana cara mencarinya itu? Ketika pasiennya mengatakan saya tidak mampu, oke, kalau mampu saya siap membawanya, tapi tolong sediakan uang sekian. Jadi ujungnya apa? Ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit. Sama aja kan menyembelih ini. Tolong sembelihkan ini. Sembelihnya pun kalau sembelihan ya mungkin karena dukunnya tidak punya hewan untuk dimakan, nih saya sembelihkan katanya. Dia sembelih, tapi dagingnya dia makan sendiri. Dagingnya dimakan sendiri. Dan juga ingat, walaupun sembelihan ini diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena pekerjaannya itu pekerjaan orang musyrik, maka itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena dahulu orang musyrik mereka menyembelih sembelihan itu apa? Untuk patung-patung mereka, untuk berhala-berhala mereka. Dan ini menjadi tradisi yang wajib dilaksanakan orang-orang Indonesia. Terutama apa? Orang-orang yang biasanya mendapat rumah baru, kendaraan baru. Kendaraan baru. Istilahnya apa? Semua itu dicerak. Ya. Ada motor baru dicerak. Darahnya taruh di mana? Di motornya. Ketika ada rumah baru bicara, ini merupakan dzabah, sembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dipersembahkan kepada orang-orang yang saleh, nabi dan juga para wali-wali. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang sembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas hadisnya sahih. Hadis Imam Muslim. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa ngerti ya? Tapi karena sudah diingatkan oleh pengerti Pak Soleh, Masya Allah, apa markot kita? Merbut itu artinya marbut itu. Merbut artinya diikat dengan masjid maksudnya. Diikat dengan masjid. Marbut dari bahasa Arab marbut. Dari kata diikat. Jadi dia diikat karena apa? Pekerjaannya di masjid terus diikat dengan ke masjid. Bagus juga dikata marbut. Kalau lebihnya apa lebih itu? Berlebih-lebihan. Lebih itu bahasa anak sekarang lebih itu lebih gitu. Ada lebih itu kan imam sebenarnya. Ada mulu, Masya Allah. Itu harus kita tanyakan dulu. Baik, masih ada waktu ya. Yang terakhir yang 5.
tawaf mengelilingi kuburan Nabi atau wali, seperti mengelilingi kuburan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Rifai, Syekh Badawi, Syekh Al-Husain, dan lainnya. Perbuatan semacam ini adalah syirik, sebab tawaf adalah ibadah, dan itu tidak boleh dilakukan kecuali tawaf di sekeliling Ka'bah. Allah berfirman, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu, Baitullah. Al-Hajj ayat 29. Nah, yang kelima, ini insyaallah yang terakhir di malam ini, yaitu tawaf di selain Ka'bah, baik itu di rumah atau di mana saja, apalagi di kuburan, Nah, kalau antum melihat, mungkin antum tidak lihat di sini, di sini, di tanah-tanah Arab itu, mereka tawaf mengelilingi kuburan-kuburan orang yang soleh di antara mereka. Kenapa? Ya itulah akidah mereka. Nah, ini masuk dari ajaran at-tasawuf. Karena mereka meyakini bahwasanya ulama-ulama yang mereka tawafi itu merupakan banyak karomah-karomah seperti karomahnya Ka'bah, sehingga mereka mengelilingi kuburan mereka berharap seperti mendapatkan pahala mengelilingi atau tawaf di samping Ka'bah, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kena oleh pengikutnya itulah yang disalah artikan, yang disalah kaprahkan, sehingga beliau diagung-agungkan. Syekh Ar-Rifai, dari muncullah tarekat Rifaiyah namanya, tarekat Rifaiyah. Ada Naqsyabandi, muncullah Naqsyabandi, ada Abdul Qadir Qadiriyah. Jadi Abdul Qadir Jailani muncullah tarekat yang namanya Al-Qadiriyah. Di Indonesia ini ada 12 tarekat tasawuf, tarekat Sufiyah, yang katanya jadi mata pelajaran atau mata kuliah ada mata kuliah tasawuf di kampus-kampus? Ada nggak? Nggak ada ya? Baik, yang filsafat ada ya, filsafat ya. Baik, ada Badawiyah, ada Husainiyah. Jadi semuanya itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena Allah hanya membenarkan tawaf di sekeliling Ka'bah. Yang lainnya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wal yatawafu bil baitil atiq." Adalah mereka itu tawaf di sekeliling Ka'bah saja, tidak kepada yang lain. Baik, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang salah atau yang kurang, mohon dimaafkan. Kalau ada benarnya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan, ditanyakan atau ditanyakan, atau ada yang ingin menambahkan atau yang mengoreksi, terkait janji Ustaz. Apa? Janji. Sering kita mendengar itu kalau mau janji dia menepati kita, makanya ada dalil baca hadis janji yang tidak ditepati itu hutang. Janji adalah hutang. Nah, ya, janji adalah hutang. Nah, begitu ketika dia berjanji seperti wa'dun atau sumpah ataupun nazar tadi, itu semuanya hutang. Makanya dia harus menepati sesuai dengan janjinya. Makanya ketika dia berjanji kepada orang lain, ketika dia tidak menepatinya, maka dia disebut apa? Ciri-ciri orang munafik. Kalau satu saja. Janji itu, kalau janji dia memberikan barang misalnya, maka dia harus menepati janjinya. Kalau tidak, dia harus minta maaf, saya tidak bisa memberi janji. Janji itu ketika dia berhutang, katakan janji adalah hutang, al-wa'du kadain katanya. Janji itu seperti hutang. Kalau hutang saja, kalau kita tidak menepatinya,
nanti apa? Jasadnya itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mau mensolati orang yang mati dalam keadaan berhutang. Itu hutang benar. Nah, kemudian kalau dia bertanya hutang janji, maka harus ditepati. Kalau tidak, harus diminta maaf. Ketika dia berjanji kepada seorang, maka minta maaf kepada orang tersebut. Atau kepada khalayak, maka dia harus mengumumkan juga bahwasanya dia tidak bisa berjanji karena kotor. Sebelum nanti ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Bisa ngerti ya? Itulah pentingnya janji. Kan janji itu kan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang berjanji dan menepati janjinya itu adalah ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ada orang muslim beriman tidak menepati janjinya, maka dia punya satu sifat di antara sifat-sifatnya orang munafik, yang mana orang munafik kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di dasar yang paling bawah dari api neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Jadi hati-hatilah dengan janji. Jangan suka mengobar janji. Bagi janjinya janji hoax, janji manis tapi membawa sinis. Janji manis membuat kita sinis. Apalagi yang suka PHP misalnya, pemberi harapan palsu. Jadinya jangan suka PHP. Kalau sudah berjanji saya laksanakan. Kasihan yang menunggu. Jangan sampai. Baik, cukup ya? Atau ada dulu? Betul? Masalah? Sumpah. Apabila orang bersumpah dan melanggarnya, terus dia membayar kafarat, dan dia pun melanggarnya lagi sumpah yang dia sudah bayar kafaratnya, apakah perlu membayar kafarat lagi? Masya Allah. Ya, ketika orang yang bersumpah kemudian dia mengingkari janjinya, ternyata dia mengingkari lagi janjinya. Masalah ini janji dan janji. Jadi ketika dia berjanji tidak menepati janjinya, dia janji lagi untuk menepati janjinya. Itu kan janji di atas janji. Janji yang pertama tidak ditepati, janji yang kedua tidak juga. Akhirnya apa? Janji dan janji. Maka bagaimana hukumnya? Nah, silakan. Oh, terkira bertanya. Nah, orang seperti ini tidak lagi ada kewajiban menepati janji atau bayar kafarah. Dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa taubatu tajubbu ma qablaha. Taubat itu bisa menghapus dosa sebelumnya. Di taubat itu adalah kondisi di mana orang sudah bergelimang dengan maksiat sudah itu. Kalau ada orang yang masih bayar kafarah itu masih sederhana. Apa namanya? Membayar apa? Denda. Ibarat denda kan? Kafarah itu ibarat denda. Telat bayar pajak, denda. Kan begitu. Kalaupun apa namanya contohnya salah. Jadi kafarah itu ibarat denda. Tapi kalau orang yang nggak pernah bayar pajak misalnya sama sekali, maka itu harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini walaupun ini contohnya salah. Sama juga ketika orang yang berjanji nggak pernah ikut janji, maka dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan janjinya sudah menghapus keislamannya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kenapa? 3 saja itu dihukumi orang munafik. Bagaimana kalau orang yang terus berjanji terus nggak pernah ditepati janjinya? Maka apa hukumannya? Dia sudah mendekati yang namanya kekufuran. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kembali ke jalan yang benar. Wallahu taala alam. Ada dahulu betul. Apa anak minum dulu ya? Kalau mau pesan nanti pesan ke yang bawah ini. Allah
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin ada lagi yang mau disampaikan, ditanyakan. Kalau cukup, Pak. Nah. Apakah termasuk tentang ketika orang tua sering berjanji dengan anaknya yang seperti anaknya, tapi saya anak dia seperti ternyata di belakang Nah, apakah termasuk dosa ketika anak orang tuanya berjanji kepada anak? Nah, ini juga bagian dari hasil yang harus kita perhatikan. Bagi semua kan kita punya anak. Bagi yang sudah berkeluarga, yang belum nanti maksudnya, yang belum. Ingat dalam hal kita berkomunikasi dengan keluarga atau dengan anak kita. Ingat anak itu adalah harta bagi orang tuanya. Dan ketika anak meminta kepada orang tuanya, kan ada dua itu. Ada orang tua yang berjanji kepada anaknya, atau anaknya minta kepada orang tuanya, nanti saya akan kasih, kan begitu kan? Nah, itu janjinya berawal dari permintaan orang anak atau karena dari orang tua? Nah, dari anak. Berarti anaknya yang minta kan? Ingat, anak itu dan segala apa yang dimiliki oleh anaknya itu milik siapa? Orang tuanya. Milik orang tuanya. Kata Nabi SAW ketika beliau bersabda kepada seorang sahabat yang mengadu tentang orang tuanya. Kata sahabat ini mengadu ke Nabi SAW, ya Rasulullah, sungguhnya bapakku sering meminta ini itu, bahkan mengambil tanpa seizinku. Apa kata Nabi? Anta wa maluka bi abika. Kamu dan semua hartamu milik bapakmu. Masya Allah. Makanya jangan, kalau kita dimintai oleh bapak kita, oleh ibu kita, nah mau berhutang, Masya Allah, jangan hilangkan kata-kata hutang itu. Nah, hilangkan kata-kata hutang. Nah, kita ini dan semua harta kita milik siapa? Orang tua. Karena hadirnya kita, bagaimana prosesnya? Hasil dari payah orang tua kita. Hadirnya kita di muka bumi ini, kenapa? Karena hasil dari payah orang tua kita. Suatu ketika di acara live streaming di Arab Saudi, di acara televisi, ada seorang wanita yang bertanya kepada Syekh ini. Syekh katanya, para wanita ini, boleh enggak orang tua saya berhutang kepada saya? Coba diulangi katanya. Syekh ini orang tua saya berhutang kepada saya. Kata Syekhnya, coba ulangi katanya. Beliau tidak mau mendengar kata-kata hutang dari penanya tersebut. Ibaratnya apa? Seakan-akan anak ini tidak pernah memberikan uang kepada orang tuanya, padahal semua harta kita itu milik orang tua kita. Maka jangan pernah kita berhutang, orang tua kita berhutang kepada kita. Kalau kita kasih, jangan pernah kapan dibalikin. Enggak, itu aib. Itu aib. Kenapa? Kalau kita mau bandingkan jasa kita dengan jasa orang tua kita, enggak sebanding. Walaupun kita menggendong orang tua kita dari tempat kita sampai ke Mekah itu, kata Nabi SAW, tidak akan pernah bisa mengalahkan jerih payah, susah payah orang tua kita. Tangannya maka harus kita cium, tetapi aromanya seperti apa? Kenapa? Tangan itulah yang menggendong kita selama berapa tahun lamanya. Tangannya itulah yang menyuapi kita sampai kita besar. Tangan itulah yang membersihkan kotoran yang ada pada kita. Itu kalau di ongkos itu ada ongkosnya itu. Menggendong baby sister ada ongkosnya. Memberikan makan ada ongkosnya. Membersihkan pakaian kita, kotoran kita semuanya nggak ada ongkosnya. Itu orang tua rela. Makanya ketika kita minta ke orang tua kita nggak menepati, itu bukan janji sebenarnya. Kita lah yang salah.
Jadi jangan pernah mengatakan orang tua ini berdosa karena tidak menepati janjinya. Karena kita yang minta, maka kita yang salah. Kita nggak tahu betapa gigi orang tua menutupi kekurangan dia. Walaupun dia tidak punya uang misalnya, tapi ketika dia minta, dia bisa bersabar. Ya nanti kita kasih. Mungkin dia tidak punya uang pada saat itu, tapi orang tua berusaha menutupi kekurangan-kekurangan. Makanya sebagai anak tetap berdoa. Rabbighfirli apa? Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa doa? Apa doa itu? Allahumma ighfir, ya Allah ampunilah doaku dan dosa kedua orang tua. Allah sebutkan, Nabi sebutkan apa alasannya? Warhamhuma, dan rahmati keduanya. Seperti apa? Sebagaimana mereka merawatku, masya Allah, merawatnya dari sebelum kita lahir, dari kita berada di rahim ibu kita, masya Allah, duduknya, tidurnya, makannya tidak nyaman selama 9 bulan 10 hari. Bapak pun walaupun tidak susah payah mengandung, tapi bapak itu masya Allah senantiasa memberikan nafkah kepada istrinya agar anaknya sehat, menjaganya, merawatnya, semuanya sama sebenarnya. Makanya ketika kita meminta kepada orang tua kita, itu sudah terlalu, apalagi kok tidak dipatuhi janjinya. Ingat anak itu, ketika anak pertama, ibu itu berusaha memberikan cinta kepada anak-anaknya. Nah ketika anak tumbuh anak kedua, ibu harus membagi cintanya kepada anak pertama yang kedua. Dan terkadang anak ini cemburu kepada adik-adik yang lainnya. Kok dia diperhatikan, kok saya tidak diperhatikan. Cemburu anak-anak ini. Ingat, orang tua harus membagi waktunya, cintanya kepada, agar mereka tidak tersakiti. Terkadang mungkin ketika kita melihat orang tua kita condong kepada satu anak, mungkin anak itu ada aibnya. Nah, orang tua kita berusaha untuk menutupi agar aibnya tidak terlihat kepada yang lainnya. Jadi orang tua paling pintar untuk menyimpan aib-aib anaknya. Nah, ketika kita meminta, ternyata tidak ditepati. Ingat, orang tua tidak pernah berjanji. Justru dia mengasihi. Orang tua tidak berjanji kepada anak, tapi mau mengasihi semampu dia. Makanya sikap kita kepada orang tua kita harus berdoakan kebaikan kepada orang tua kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja ketika mengetahui orang tuanya tidak muslim misalnya, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diringankan siksanya. Padahal itu kafir. Jadi yang pernah mengatakan bahwasanya orang tua kita tidak menepati janjinya kepada anak-anak. Anaklah yang terlalu banyak minta janji kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya nggak tahu yang ini minta ini, anak yang pertama minta itu, pusing juga orang tua ini. Ingat, orang tua harus berbagi kepada yang lain. Cukup ya? Cukup ya? Demikian. Oh ya, ini terakhir tadi. Bagaimana jika seseorang ingin membayar nazarnya sebelum nazar itu dikabulkan oleh Allah? Apakah nanti saat dikabulkan harus membayar nazar lagi? Nah, bagaimana kalau ada orang yang bernadar menunaikan nadarnya sebelum nadar itu terjadi? Mungkin begini bayangannya. Jadi ada orang berjanji, bernadar, nanti kalau saya lulus akan sedekah misalnya. Ya, tanggal lulusnya mungkin tanggal 11 September misalnya, kan begitu. Sekarang tanggal berapa itu? Tiba-tiba malam ini dia bersedekah misalnya. Ustaz, nanti habis kajian kita makan-makan. Misalnya ini kan, ya bersih ya. Misalnya ini, misalnya kan. Ya, misalnya ini misalnya. Ustaz, nanti habis kajian kita makan-makan. Tapi janjinya kan tanggal 11 nanti kalau lulus. Ingat, nazar itu tidak ada kaitannya dengan jangan janji tadi. Nazar ya nazar. Ketika dikasih sedekah, ya sedekah. Sedekah itu hukumnya sunnah. Ingat, ketika dia bernazar, kan dia kaitkan sendiri kan dengan janjinya itu. Dia kaitkan sendiri dengan janji itu. Dia yang berjanji, maka kamu juga harus konsisten dengan janjimu itu. Ketika mengatakan nanti kalau saya lulus akan bersedekah, tunggu. Yang sekarang lain lagi, itu plusnya. Makanya itu plusnya.
ia balas. Makanya kata Nabi SAW, jangan kaitkan ibadah dengan suatu kondisi tubuh kita. Sedekah saja, sehingga kita aman. Sehingga kita aman. Nah, ada baiknya diundur saja. Kalau memang dia sudah berjanji ingin sedekah, diundur saja sesuai dengan janji yang dia tepati. Sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Walaupun dia segerakan, nggak apa, itu tidak akan merubah janjinya itu. Tidak akan merubah status janjinya. Tetap dia digunakan sampai dia menepati janjinya. Bisa ngerti ya? Baik, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.